sini mukanya Pak, biar handsome. Nah, ya, topi baru nih. biasa kan pakai topi ini Bali. Iya. Dari UMN sendiri. Ya, sebenarnya kami sendiri sudah punya expertise ya di mungkin bukan dalam artian metaverse tapi komponen-komponen di dalamnya untuk merancang komponen-komponen yang ada di dalam metaverse. Nah, kalau dari sisi platform tentu biar yang ahlinya, tapi nanti dari UMN bisa berkontribusi untuk di sisi kontennya. Jadi untuk konten. Desainnya lebih ke ya, desain konten yang berbasis pada desain karena kami punya fakultas seni dan desain. Untuk kerjasama MOU ini berapa lama Pak? Apanya? Untuk MOU kerjasama ini berapa lama Pak? 3 tahun. Tiga tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Dan kami berharap sih bisa terus berlangsung Pak ya, karena kalau kita bilang Seperti apa Pak? sorry, Bentuk kerjasama ini seperti apa? Ya. Terus berapa lama agreementnya Pak? Ya. Lebih ke arah mana nih kerjasamanya? Karena kan booming metaverse setelah naik haji itu udah masuk ke metaverse ya. Oh gitu ya. Itu kita juga baru tahu tuh. Ya. Terus proyek apa yang sudah dikerjakan WIR itu yang di Indonesia Pak? Ya. Nah, kalau terkait dengan kerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara, Mas, ini sebenarnya adalah bentuk bagaimana kami di WIR Group ingin membangun sebuah public sense of belonging, Mas, gitu kan, sehingga semua masyarakat itu bisa berkolaborasi membangun proyek ini, Mas. Ya, itu pertama, Mas, kita ingin membangun sense of belonging masyarakat. Yang kedua memang karena ini sifatnya adalah mega project, Mas, kami ingin juga memastikan bahwa kita punya support system, Mas, ya, itu yang cukup, dan kami merasa bahwa berkolaborasi dengan teman-teman di kampus dan akademisi yang menjadi salah satu strategis tool, Mas, buat kami untuk bisa saling misalnya berbagi pikiran, berbagi knowledge, berbagi pengetahuan. Sekaligus juga kami juga bisa menampung sumber daya yang dimiliki oleh para kampus sehingga bisa kami utilize dalam pembuatan proyek Metaverse Indonesia, Mas. Gitu. Kalau terkait dengan proyek-proyek yang pernah kami lakukan di Indonesia, Mas, ini cukup panjang dan lebar, Mas. Tapi memang kalau bicara dalam konteks AR dan VR, mungkin yang paling menarik adalah ketika kami mendeploy mesin DAF, Mas, di hampir 1.000 Alfamart di berbagai daerah, Mas. Ini sebenarnya adalah bentuk sederhana bagaimana teknologi AR bisa diterapkan dalam sehari-hari, Mas, gitu. Nanti mungkin Mas bisa jalan-jalan ke Alfamart dan melihat mesin-mesin kami namanya DAF machine, Mas, begitu. Terus untuk menikmati metaverse ini lewat media mana aja, Mas, yang lebih punya sense ya Pak? Lewat media apa aja untuk menikmati metaverse? Untuk apa, Mas, tadi, Mas? Lewat media apa aja yang bisa menikmati metaverse? Oh, oke. Tadi saya bilang, jadi, Mas, mandatnya adalah platform ini sebisa mungkin harus bisa diakses dengan berbagai macam device atau alat, gitu kan ya. Saat ini ada 4 alat yang bisa digunakan sebenarnya, Mas. Ada kacamata AR, kacamata VR. Namun 2 ini memang masih sedikit eksklusif, Mas, gitu kan ya, karena juga harganya masih cukup tinggi. Nah, makanya metaverse ini kami bangun sedemikian rupa sehingga orang pun, Mas dan Mbak, yang punya smartphone yang paling sederhana pun bisa menggunakannya untuk masuk ke metaverse Indonesia, Mas. Gitu. Di luar mungkin laptop atau iPad dan lain-lain. Itu sih, Mas. Gitu. Mas, untuk kepada UMN sendiri ini kan kalangan pendidik mahasiswa ya. Apa sih yang dituju oleh WIR